Emang muka gua pasaran deh, dah. Iya. Muka gua pasaran. Gak tahu muka gua pasaran. Kayak apa ya, di video YouTube pernah beri kesaksian murtadin kayak gitu. Oh, tidak pernah. Enggak pernah ya. Berarti bukan. Mirip-mirip aja berarti ya teman-teman semuanya. Kan aku udah bilang muka saya. Anda Kristen dari lahir gitu? Of course. Nih. Oke, Kan aku Anda udah mau bilang nanya tadi, atau mau muka ditanya aku- nih? Muka aku pasaran. Ini aku mau Kak, ini kan temanya kalau buat Tuhan itu Tuhan kalah dengan ciptaannya. Kamu bilang kayak gitu kan? Apakah sehat gitu kan? Betul kan? Kamu itu mintanya secara apa? Doktrin kah atau logika atau macam mana? Iya, terserah aja mau pakai apapun. Ya, kan kamu yang minta jawabannya gitu loh. Gimana sih? Ya kalaunya pakai doktrin pasti nggak masuk logika gitu. Menurut ya, of course nggak masuk logika di kamunya. Nah, kalaunya pakai doktrin kan pasti nggak masuk logika. Di kamunya. Lalu gimana Di bagian cara Islam. penjelasannya kan gitu? Ya, sebentar ya bos. Kita jelaskan. Kenapa Tuhan itu mati di tangan manusia? Coba. Salah satunya untuk dikalahkan itu tidak harus itu harus didefinisikan dulu gitu. Maunya kamu itu jawabannya harus kayak mana sih? Maunya yang doktrin kah, yang logika? Mukamu mana sih? Ya, coba yang apa nih logika aja nanti? dulu dah ya. Yang logika aja dulu. Masa Tuhan mati di tangan manusia? Coba Masa yang Tuhan- logika aja masa- dulu ya teman-teman. Masa Tuhan mati di tangan manusia gitu? Ya, logika aja dulu, masukkan logikamu ya. Betul-betul masukkan logikamu. Bagaimana kita manusia yang logikanya terbatas membatasi Tuhan yang tak terbatas? Bagaimana? Bukan Coba. masalah Enggak, batas aku- membatasi, bukan. Enggak, kamu itu terbatas loh. Aku itu terbatas loh, betul nggak? Nggak mungkin kamu Ya, nggak betul. terbatas. Nggak mungkin. Ya, bagaimana kamu membatasi ini logika Tuhan yang tidak terbatas? Coba jelaskan itu bagaimana? Oh, logika Tuhan tidak terbatas. Coba kamu jelaskan itu bagaimana? Ya iya, kalaunya untuk mengetahui Tuhan gampang. Diawali dari Bagaimana? kita mengetahui diri kita dulu. Gampang itu. Diawali dengan kita mengetahui diri kita sendiri dulu. Jadi nggak baru perlu mengetahui Tuhan. sampai Itu kameramu gimana sih? Ngapain sih? Astaga, jangan dibuka. Jangan dibuka, jangan ditutup kameranya. Dibuka dulu, aku mau lihat mukamu. Teman-teman saya ditutup kah? Iya, terjeda. Bandel kali. Laju uncup-cup nih. Masa terjeda teman-teman Iya, katanya. cum-cup. Terjeda. Tuh lihat tuh di cup-cup. bawah ada jelas saya. Terjeda nggak teman-teman? Kok saya lihat terjeda di sini? Iya. Roh Kudusnya hilang ini. Nih, gua fotoin Mana satu lagi ya. coba lihat. Nih, Ah. lu terjeda, Cok. Betul lu terjeda. Nih, terjeda lo. Jeda lo. Terjeda nggak tuh? Iya jeda ya. Udah salah, ngeyel lagi gimana nih orang? Kayak gini aja dah. Coba mbaknya turun dulu, naik lagi ya. Nah, coba sekali lagi. Oke, turun dulu ya, saya naikin lagi. Aneh ya teman-teman. Masa video saya terjeda? Ini orangnya nongol ya dari tadi ya, nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada masalah gitu. Mana tadi? Evi Ritonga ya namanya. Mana Mbak? Minta naik lagi. Minta naik lagi. Syukran jazakallah. Ya. Nah, masih terjeda loh, Cup. Aneh ya. Tapi ya udah gini aja lah, terserah lah. Mau di sana terjeda, di sini terjeda, up to you lah, terserah. Maybe jaringan atau apa kita nggak tahu, oke? Open cam dulu dah.
maybe jaringan, tapi I don't know lah, maybe. Baik. Jika kamu maksud itu secara fisik, ya, dibunuh, disalib, disiksa, ya, memang betul. Yesus itu disiksa, dikalahkan oleh manusia secara fisik. Tapi jika dikalahkan secara esensial, kehilangan otoritas ilahinya, gagal menjalani misinya, itu sama sekali tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadi tidak dikalahkan. kalau menurut Anda yang tersalib itu cuma jasadnya, ya, bukan dengan Tuhan, ya. Sekarang saya mau tanya, kenapa dia berteriak Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku? Dia minta sama siapa lagi? Itulah adanya Allah Tritunggal, adanya Allah Yesus Tritunggal. Kan kamu nanya, aku kasih jawabannya, tapi kamu tidak terima. Masalahnya Begitulah. gini, Yesus kagak pernah ngajarin Tritunggal. Itu masalahnya. Tetapi ada loh, kayak kamu nih, siapa sih namanya, Cup. Kayak kamu ada tuh roh, ada tuh badan, ada tuh raga jiwanya ada gitu, Pak. Maksud gak itu? Raga, jiwa, nafsu, semua ada, iya. Kayak kamu nih, Terus? contohnya, kalau kamu udah mati, badan kamu udah mati dong. Iya, mati. Terus rohnya kamu itu masuk ke surga. Terus yang satu lagi itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang kamu siapkan untuk menyelamatkan manusia-manusia yang ada di bumi, begitu. Jujur bukannya jadi paham, tambah kagak paham saya jadinya. Iya, kayak gimana maksudnya? Kan kayak gitu. Itulah makanya aku bilang tadi, bagaimana masukkan dalam doktrin loh. Tetapi itu sangat benar-benar bisa terjadi di kehidupan kamu sehari-hari. Example ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apalah istilahnya, kamu minta Allah Subhanahu wa taala itu example, ya Allah berikanlah aku uang 10 juta, mudah-mudahan 1 minggu ini ada. Tiba-tiba ada nih nanti nggak langsung diturunin, tetapi adakah kamu telepon atau bagaimana tiba-tiba nawarin kerjasama, kan kamu dapat uang, begitulah caranya. Iya. Memang seperti ya, itu. Makanya kan aku bilang, bagaimana manusia yang terbatas itu melampaui keterbatasan Tuhan yang tak terbatas, nggak bisa. Baik, begini, Tuhan itu bukan kita yang membatasi, tapi Dia melalui kitab suci mengatakan bagaimana sifat-sifatnya. Kan dapat diketahui, baik di Bible atau di Quran, sifat-sifat Tuhan itu dapat diketahui gitu loh. Ya. Ya makanya kalaunya sifatnya itu Allah Maha Kuat, kagak mungkin kalah dengan ciptaan. Karena itu tadi ini kembali kita ke awal yang tadi yang aku jelaskan. Jika yang kamu maksud itu kalah secara fisik, example-nya aku nih, kamu siksa atau apa, iya aku kalah. Example aku Tuhan ya. Example, catat garis bawahi. Example. Tetapi jika kamu siksa lah apa segala macam lah, ya jelas secara fisik itu sangat benar-benar dikalahkan. Tetapi ya, tetapi tidak dengan otomatis terjadi secara misinya kamu harus garis bawahi juga, logikanya itu dibuka juga. Jangan logika yang kamu tafsirkan itu harus kamu pastikan, tetapi logika yang saya ucapkan ini kamu tidak bukakan ke pikiran kamu. Nggak bisa kayak gitu. Terus lanjut, saya dengar dulu kayak gimana maksudnya. Maksudnya kan makanya tadi aku bilang tuh, kalau maksud yang kamu mau itu, Yesus itu mati disalibkan oleh Romawi, itu adalah manusianya, bukan untuk mati secara
ilahinya, enggak. Jadi Dia itu yang juga disiksa mati. itu kata Anda cuma jasadnya bukan rohnya kayak gitu. Ya, lalu dia bangkit dan naik ke surga. Kan gitulah, Nah. turun Roh Kudus. Jadi Nggak ngarang loh. saya bingungnya di sini. Berarti waktu Yesus di tiang salib, Tuhan semesta alam ikut tersalib gitu. Tuhan semesta alam ikut tersalib. Itu Ah. kan secara dia body, paham nggak? Ini body, ini aku nih badinya gitu loh. Iya, waktu bodinya di tiang salib, ya, berarti roh Tuhan di dalam diri Yesus itu ikut tersalib. Dia masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Ya, dia masuk ke neraka, mengambil kunci kematian, kunci neraka untuk mengalahkan kematian tersebut. Kapan dia masuk ke neraka? Nggak nyambung ya. Aduh. Kapan dia ke neraka, masuk ke neraka? Aduh, aneh-aneh ya jalan ceritanya. Dia itu masuk ke neraka untuk mengambil kunci kematian dan makanya dia mati terus Doktrin, ya. Doktrin teman-teman, bukan ajaran Yesus rupanya. lah. Yang diajarkan Yesus itu kan jelas-jelas seperti itu gitu loh. Nah, mana pernah Yesus mengajarkan kayak gitu? Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, Mbak. Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Betul, di Alkitab tidak ada. Tetapi dengan kita berada di zaman modern, ya kan? Dengan kita ada ayat-ayat segala macam. Itulah adanya. Apanya? Makanya ada Allah Tritunggal. Kalau Allah Yesus itu- kagak pernah yang ngajarin Tritunggal, ngapain Anda ngambil paham Tritunggal? Ngaco. Aku Kan cari dulu gitu. di Alkitab ya. Sebentar. Silahkan. Nih, istilah Tritunggal itu memang nggak ada di Alkitab, ya. Tapi secara faktologis, kata Trinitis atau Tritunggal itu tidak muncul di Alkitab. Memang betul, itu tidak muncul di Alkitab. Nggak ada Alkitab manapun kamu korek-korek itu nggak ada sama sekali. Tetapi ada ayat yang menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus secara bersamaan. Begitu. Ya tahu saya. Gereja di abad kedua sampai di abad ketiga menyusunlah itu namanya. Menyusun konsep dari beberapa bagian kitab suci yang kitab yang tadi tuh. Pantas Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus ya, teman-teman. Rupanya konsep Tritunggal itu susunan bapak-bapak gereja, paham bapak-bapak gereja, ya. Coba tuh, Nah. coba kamu buka, Abang. Coba kamu buka Matius 28 ayat 19. Itu yang Gini di aja. Alkitab ya, Abang. Dengar dulu, Abang. Abang genting, dengar dulu. Dengar dulu. Itu Matius yang 28 ayat 19 itu secara itu yang sekarang ya, yang Alkitab sekarang ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jelas-jelas di situ ada. Udah, nih. Sama Ya. menyebut 3 pribadi loh dalam satu formula. Istilahnya menyebut satu pribadi dalam satu formula. Contohnya kamu lah, ada raga, Nih, ada jiwa, karena itu gitu. pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Ya, Matius 28 ayat 19. Baik. Di mana di sini Tritunggalnya di mana?
Itulah tadi makanya aku bilang abang yang ganteng. Kata Tritunggal itu tidak muncul di Alkitab. Betul sekali. Tetapi ada beberapa ayat, makanya kan aku bilang beberapa ayat contoh example-nya yang sudah kamu bacakan. Kalaunya ini dijadikan Tritunggal, maka akan ada pertanyaan bagaimana